Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah. Warhamna ala syari'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Buya kita yang selalu membimbing dan membina kita dalam mempelajari, mendalami ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah yang berbahagia. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman. Kita diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti kegiatan yang rutin kita laksanakan pada majelis taklim ini, yaitu pengajian di setiap hari Kamis malam. Selanjutnya, selawat beriring salam kita unjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya pada malam hari ini, kalau akan menyampaikan suatu pengajian, mungkin saya belum mampu untuk melakukannya. Namun karena tadi protokol telah memberikan suatu kesempatan, saya beranikan untuk duduk di depan ini. Mungkin bukan pengajian yang akan disampaikan, tapi suatu pengalaman ataupun mengulang-ulang apa-apa yang selama ini telah kita sama-sama pelajari. Sebagai ayat pada kesempatan ini, sebagaimana yang telah saya bacakan tadi, yaitu surat Al-A'raf ayat 93 yang artinya, maka berpaling ia daripada mereka dan berkata ia, wahai kaumku, sesungguhnya telah menyampaikan aku akan kamu akan risalah Tuhanku dan memberi nasihat aku akan kamu dan memberi nasihat aku untuk kamu, maka kenapakah akan sedih aku atas kaum yang kafir? Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ayat ini adalah merupakan kelanjutan daripada ayat sebelumnya, bahwa Nabi Syuaib berkata, maka Nabi Syuaib mengatakan bahwa ia berpaling daripada kaumnya, yaitu kaum
kaum yang berkafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Shu'aib menyampaikan bahwa dia telah menyampaikan risalah, telah menyampaikan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Namun umatnya tetap kafir. Oleh karena itu Nabi Shu'aib dalam ayat ini menyatakan bahwa dia berpaling daripada kaumnya. Dan Nabi Shu'aib telah menyampaikan risalah kepada kaumnya dan memberi nasihat kepada kaumnya. Namun kaumnya tetap aja kafir. Dan di sini Nabi Shu'aib mengatakan bahwa dia tidak akan bersedih karena dia telah menyampaikan apa yang diharuskan untuk disampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita lihat dari zaman ke zaman, memang Allah telah mengutus para rasulnya kepada setiap umat, dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan Al-Quran dan Sunnahnya kepada umat terakhir. Namun apabila umatnya tidak lagi mau mengikuti apa yang telah disampaikan aturan-aturan Allah di dalam ayat-ayatnya, maka bukanlah bukan lagi Nabi Muhammad yang akan bertanggung jawab, tapi kita sebagai umatnya yang tidak mau mengikutinya, maka kitalah nanti yang akan mempertanggungjawabkan apakah kita akan, kalau kita tidak mengikuti apa aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya, maka tidak akan ada keselamatan baik itu di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, memang kalau kita menginginkan suatu keselamatan hidup dunia dan akhirat, kita harus mengikuti risalah yang telah disampaikan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, begitu pentingnya kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah, karena pada saat ini yang menjadi aturan dalam kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah Al-Quran dan Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Namun bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Al-Quran yang ada di hadapan kita saat ini dan Sunnahnya Nabi Muhammad SAW tidaklah mungkin akan bisa kita ikuti, tidaklah mungkin akan bisa kita pahami kalau kita tidak melibatkan diri untuk mempelajarinya, untuk mendalaminya. Dan untuk mempelajarinya itu tidaklah mudah juga, karena hanya orang-orang yang punya kemampuanlah yang akan bisa memberikan ajaran kepada kita. Untuk itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, karena dalam kegiatan majelis taklim kita telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang guru yang punya kemampuan. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu seorang guru yang bisa mengajarkan, yang bisa mendidik, dan yang bisa memberikan kepada kita bimbingan untuk bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita memang betul-betul mengikuti apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, maka awalnya memang mungkin akan sulit, tapi lama-kelamaan kalau betul-betul hati kita telah terikat, telah merasakan enaknya atau senangnya mempelajari ayat-ayat Allah, maka yang sulit itu akan bisa menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, marilah kita bersama-sama bertekad untuk selalu mempelajari ayat-ayat Allah. Karena kalau kita tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah, maka kita akan termasuk kepada golongan orang-orang yang merugi, dan
kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Dan Nabi kita Muhammad SAW, kita tidak akan termasuk kepada golongan Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, barangkali sebagai pengajian awal hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.